Jadi statementnya begini ya, sampai hari ini Mas Dedi dan tim sudah berusaha untuk mendapatkan salinan putusan yang asli dari pihak pengadilan agama. Tapi sejak pagi tadi, baru nanti siang, jam 2, jam 3 dijanjikan akan diberikan. Mas Dedi juga artinya menyampaikan direktori yang kalian bisa akses atau siapapun bisa akses itu benar adanya, dan itu memang adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung terkait dengan perkaranya Rian dan Ricis. Nah, memang pada akhir-akhir ini dalam sempat trading bisa dilihat ya, dan itu dinamis ya, dinamikanya memang seperti itu. Jadi hari ini bukan klarifikasi, bukan meluruskan, tapi Mas Dedi karena ada banyak teman-teman media yang ingin mendapatkan informasi tanggapan Rian setelahnya ada putusan ini, mungkin Mas Dedi sampaikan bahwasanya Mas Dedi telah bertemu dengan Rian sejak hari pertama putusan, dan kita berdiskusi lah. Rian didampingi dengan ayahnya, juga Mas Dedi memberikan saran dan masukan atas putusan ini. Kalau putusan amar putusan sudah jelas, hak asuh, uang nafkah anak serta cerai putus, dan itu diberikan kepada Ricis gitu. Tetapi lagi-lagi berikan kesempatan kepada Mas Dedi dan tim untuk mendapatkan salinan putusan. Memang sementara ini putusannya atau kesepakatan kita tidak akan melakukan banding atas perkara ini. Karena apa? Alasannya itu sederhana. Karena usaha kita sejak perkara ini dimasukkan Januari kemarin sampai dengan hari ini, kemudian ada jeda dengan libur Lebaran. Ternyata penerimaan atau pengharapan yang kita harapkan Rian dan Ricis bisa ada momen bisa bersama-sama lagi, ternyata nggak ada. Jadi kita mesti rasional, kita mesti melihat keadaan yang sebenarnya. Memang kita lihat Rian dan Ricis memang tidak bisa menjadi satu paket. Mungkin itu. Mungkin kita saling tanya jawab aja ya sekarang. Tapi keputusan buat nggak banding itu murni dari Rian apa nasihat dari abang? Karena kan kita tahu Rian sempat nge-tweet, sempat di Instastory ya, katanya keputusan ini semoga yang terbaik tapi bukan yang dia inginkan sebenarnya. Iya betul. Jadi tetap kita sebagai tim hukum, sebagai pengacara Rian, kita memberikan nasihat kepada dia. Apalah gunanya mengharapkan istri, mengharapkan wanita yang sudah istilahnya mengajukan gugatan, kemudian sudah memaparkan ini dan itu segala macam. Jadi harus lapang dada, harus besar hati, dia harus bisa menerima keadaan ini gitu. Dan rasa-rasanya sih memang keputusan banding ini belum final ya teman-teman. Tapi Mas Dedi dan Rian sih ada kesepakatan mungkin akan mengarah ke sana. Tapi kita lihat perkembangan. Tapi Bang, yang 10 juta itu disangkuin dengan dia. Oh tentu, karena itu sudah keputusan dari majelis. Ada jumlah sebenarnya yang diharapkan oleh Ricis, tetapi yang dikabulkan oleh majelis adalah sebesar itu. Jadi kita sebenarnya legowo. Saya pribadi menyarankan kepada Rian untuk menerima putusan ini, dan insya Allah ini tidak berkepanjangan, cukup sampai di situ saja gitu loh. Walaupun ada perkembangan terakhir ini yang menjadi trending dan apa segala macam, ya kita akan mengikuti aja prosesnya. Dalam artian berarti yang tuntutan Ricis awalnya nggak 10 ya Bang ya? Betul. Jumlahnya tidak sedikit. Lebih besar kah atau gimana Bang? Lebih besar, pastinya lebih besar ya. 2 kali lipat kah atau gimana Bang? Kalau nggak salah ada di direktori deh, ada di putusan. Jadi kalian bisa baca di sini. Yang jelas 2 kali daripada itu. Oke? Jadi udah clear semua Bang ya, nggak ada masalah Rian dengan tuntutan. Nggak ada masalah ya. Nah, jadi kita terima, saya menasehati Rian, ada baiknya diterima ya, dan kita tidak usah melakukan banding karena mungkin dalam hal ini tidak berjodoh sebagai suami istri. Alangkah lebih baiknya setelah putusan ini, setelah posisinya semua clear, hanya bisa sebagai teman dan sahabat untuk sama-sama berusaha. Itu rasa-rasanya lebih bijaksana dan untuk memberikan kedewasaan kepada mereka. Bang, ini kan isi surat gugatan udah beredar di media sosial. Yes. Nah itu kalau dari pihak kepolisian sendiri ada pembelaan nggak sih terhadap isi gugatan tersebut yang disampaikan? Jadi begini, atas pertanyaan itu, sebenarnya kita tidak dalam rangka untuk meluruskan, membela, mengklarifikasi. Karena apa yang dituangkan dalam direktur itu memang itulah fakta persidangan. Oke. Nah, memang ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Mungkin kalian menunggu soal 500 juta. Oke. Itu perlu Mas Dedi sampaikan. Di dalam fakta persidangan, mereka menyampaikan bahwasanya ada transfer sebesar 600 juta. Dan itu ditransfer kepada Kak Cindy, ya, bukan kepada Rian. Oke.
Itu alurnya. Setelah itu dari Kasindi transfer ke Rian 500 juta. Untuk apa? Memang Rian dan Kasindi ada kerjasama untuk satu pekerjaan. Dan itu tidak diungkapkan dari awal oleh keluarga. Maksud kita dari Ria Ricis bahwasanya uang itu dari Ria Ricis. Kalau itu dari awal tahu, Rian tidak akan menerima itu. Dan kalian harus tahu, Rian itu bukan sosok yang, maaf kata ya, selama ini beredar mau lah apa segala macam. Dia tetap menafkah, dia membayar angsuran rumah, dia juga membayar biaya rumah sakitnya Mona. Kemudian di akhir persidangan kita juga menyampaikan bukti-bukti bahwasanya kita ada transfer untuk nafkah istri, ada transfer buat nafkah hidup anak dan istri juga. Jadi hal-hal itu memang harus berimbang kalian sampaikan kepada halayak. Dan Mas Dedi tidak bisa juga menyalahkan netizen, karena mereka dua-dua public figure. Nah, kita berharap sih ada informasi yang berimbang dalam hal ini. Bang, ini kan menyangkut soal beredar surat gugatan Ya. Itu ada kerugian yang dialami sama Teguh gitu. Itu hal yang lumrah. Dari awal sudah saya sampaikan sama Rian bahwasanya apabila sesuatu itu sudah pasti akan dipublish oleh Mahkamah Agung. Dan itu tidak hanya berlaku buat Rian dan Ricis. Semua perceraian yang lain pasti kita bisa akses asalkan kita tahu nomor perkara. Karena keponya netizen, keponya orang-orang di luar, tentunya hal-hal yang sensitif yang sebenarnya tidak perlu diungkap akhirnya ada sih. Kerugian tentu ada kerugian, tapi sudahlah, itu merupakan jalan hidup yang harus diterima kedua belah pihak. Dan tolong berimbang dong, karena lagi-lagi kan ini sepertinya yang ditampilin, yang di-spill kan gugatan-gugatan atau yang disampaikan oleh pihak Ricis. Padahal dia juga ada menjawab, ada yang meluruskan, dan itu hal itu sebenarnya masih dibilang ya itu fakta persidangan dan itu bisa harus diterima kedua belah pihak.